semua teman-teman malam. Saya mau live sebentar deh. Teman-teman temanin saya ya. Mungkin saya live setengah jam. Kita akan bincang sedikit terkait dengan essential oil ya. Oke teman-teman, tunggu ya. Saya mau info berapa teman dulu. Apa kabar teman-teman? Hari Minggu lagi santai? Kita akan live setengah jam aja untuk sedikit cerita terkait essential oil ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya tadi sore baru aja nih, rambut saya masih basah nih ya. Tuh, baru habis mandi, main badminton, kayaknya 2 jam lebih saya barusan main badminton, bulu tangkis. Ya, jadi emang sebelumnya suka main badminton, cuman malas ya. Malas, banyak aktivitas kerja, jadi agak sedikit mengurangi badminton. Nah sekarang udah baru 3 hari 4 hari agak serius nih, sore-sore pokoknya sempatkan main badminton setengah jam 1 jam gitu ya. Nah ini barusan lumayan nih saya main badminton, kayaknya hampir 2,5 jam deh nih ya main badminton, dan lumayan karena lama sempat jeda di sininya ini agak kaku. Tuh keren nih tuh ya, tapi masih semangat nih teman-teman, karena saya tahu teman-teman juga semangat. Saya akan coba cerita terkait dengan essential oil sambil nunggu beberapa orang masuk. Saya mau sedikit kasih ini dulu di sini ya, mumpung nih agak gini. Mungkin kayaknya agak pegel karena dari 2 jam saya pegang raket nih, 2,5 jam. 2,5 jam. Oke, saya mau pilih essential oil apa ya sekarang untuk tangan dulu. Ada ginger nih tuh, ada ginger teman-teman. Coba saya tetes dulu sedikit ginger ya. Kalau saya, karena udah biasa saya pakai ginger nih teman-teman, jadi saya langsung aja diusap gini. Ini kalau teman-teman sebaiknya pakai dicampur dengan carrier oil ya. Kita kan sudah ada carrier oilnya. Sebentar saya juga mau unboxing satu. Sebenarnya saya sudah punya sih carrier oil, tapi di kamar di atas, lupa saya bawa turun. Jadi sekarang saya akan coba unboxing satu dulu biar teman-teman tahu ya, carrier oil. Tuh nih teman-teman, ini efek main badminton 2,5 jam nih, agak pegel di sini ya. Dari sini tuh. Tuh. Jadi saya kalau gini memang sukanya saya tumpuk. Jadi kalau teman-teman kan pasti biasaan pakai klasik ya, pakai gini. Ya, ini juga saya pakai, tapi nanti setelah saya pakai
carrier oil. Nih, kalau ginger tuh aromanya memang segar dia. Aromanya segar. Ini ginger nih teman-teman. Saya kasih tadi 5 tetes. Tuh, saya pakai 5 tetes ya. Teman-teman yang punya PR79 boleh dikasih PR79. Tapi karena sekarang kita bicara Rosevara, jadi saya nggak ngomongin PR79 ya. Kalau teman-teman punya PR79, kalau kayak saya nih pegel habis olahraga nih, boleh teman-teman pakai PR79. Saya sekarang bicara Rosevara, jadi saya pakai nih ginger. Ini udah 5 tetes nih. Nih ya. Kalau lagi sedang sakitnya atau lagi sedang pegelnya, teman-teman mau combine boleh nih pakai clove lagi satu nih. Clove steam. Clove steam apa? Teman-teman tahu? Cengkeh ya, cengkeh ya. Nih cengkeh nih teman-teman. Belum dibuka nih. Nah, saya kasih 3 tetes saja. Nih, benar-benar lumayan nih. Lumayan 4 hari ini minimal saya dapat ya main. Tuh. Ini udah terasa panas nih teman-teman ya. Udah kerasa enak. Jadi nggak hanya terasa panas. Jadi aromanya itu juga membuat kita langsung seger, fresh ya, karena ini kan murni rempah ya. Jadi gimana sih seperti kita mendapatkan energi baru gitu, karena memang kita kan bermain langsung dengan rempah soalnya tuh kan, seperti kita mendapatkan input ya, energi baru karena menyentuhkan rempah ini ke tubuh kita secara otomatis tuh. Ini teman-teman tuh, karena dia essential oil jadi dia nggak berminyak ya, dia nggak berminyak. Biasanya saya tunggu dulu kalau dia sudah ngeresep gini, baru saya tumpuk pakai yang klasik nih tuh biasanya ya. Jadi teman-teman, Rosevara itu bisa kita kreasikan untuk apa aja, banyak sekali manfaatnya jika teman-teman tahu. Karena apa? Karena essential oil itu Rosevara itu adalah dia bahan aktif ya, dia adalah bahan aktif dari hampir semua produk yang beredar di lapangan tuh. Jadi pokoknya teman-teman mendapatkan harta karun, saya bilang, ketika teman-teman memiliki Rosevara essential oil ini ya, karena dia bisa kita kreasikan menjadi apa saja teman-teman. Mau dijadikan obat bisa, mau dijadikan bahan kosmetik juga bisa ya kan, karena dia memang bahan aktifnya. Makanya kalau ditanya sama orang, saya biasanya ditanya sama orang ya, Bu, ini izinnya izin obat apa izin kosmetik? Kalau Faras ini dimasukkan izin obat ini ya, kalau sama Faras, karena ini izinnya POM TR, jadi ini dimasukkan izin obat sama Faras. Tapi kalau saya secara pribadi teman-teman, ini karena dia juga adalah bahan aktif untuk pembuatan hampir semua kosmetik ya yang beredar di lapangan oleh industri kosmetik. Jadi sebenarnya ini dia juga bisa masuk izin kosmetik sebenarnya gitu ya, kalau mau gitu. Ya bisa dicampur Bu Dayu. Bu Wayan Sunyawati nih ya. Bisa dicampur, hanya karena saya udah biasa pakai gitu, jadi saya maunya dosisnya agak tinggi tuh. Jadi teman-teman, sebelum saya menjual produk ya, saya itu wajib coba. Jadi nggak hanya saya secara pribadi. Kalau saya kan dari segi umur sudah dewasa gitu kan, saya juga nggak hanya sama saya juga sama anak-anak saya cobakan. Jadi ketika kita menjual itu PD saya itu tinggi banget. Makanya kalau sampai orang bilang
A B C D gitu ya, nggak sesuai dengan yang saya tahu, saya tuh pede. Istilahnya pede dalam artian saya berani untuk berbicara gitu. Karena apa? Karena saya sudah pakai langsung. Saya sudah buktikan untuk apapun gitu. Karena saya sudah biasa pakai ya, jadi saya kadang butuh dosis yang agak tinggi gitu. Ya, kalau terapi orang umum sih biasanya saya kasih 2 tetes lah, 2 tetes atau maksimal 3 tetes lah biasanya ya. Tuh orang umum itu pun kadang didilut itu kan pakai kariernya baru dibalurkan ke tubuh gitu. Kalau saya karena satu sisi saya mau tahu reaksinya gitu. Yang kedua karena saya sudah biasa pakai, saya butuh dosis agak tinggi. Jadi jarang saya dilut kalau untuk pakai sendiri. Tuh, ini langsung terasa hangat teman-teman. Jadi hangatnya itu dia diem dia ya. Kalau ginger ini sama clove steam ini hangatnya itu diem. Kalau teman-teman yang punya yang punya PR79 kan, kalau teman-teman pakai PR79 dia panas memang, tapi karena ada sensasi peppermintnya itu di akhir dia kerasa dingin, ya kan? Nah, saya dalam situasi tertentu kalau butuh hangat, saya butuh hangatnya sampai belakang. Jadi kadang saya pakai ginger biar hangatnya terus nempel terus tanpa ada sensasi dingin. Kadang saya butuh yang itu gitu. Tapi kalau PR79 itu ketika butuh kepala pusing terus butuh sesuatu yang nyegrak gitu istilahnya di aroma, itu baru saya pakai PR79 biasanya. Tapi kalau nyeri yang kayak gini karena saya butuh panas yang bertahan lama, saya bertahan lama tanpa ada sensasi dinginnya, itu saya selalu pakainya yang Rosevara. Saya selalu pakainya Rosevara ya. Nah, ini kalau sudah begini, ini kan kira-kira sudah ada 2 menit nih. Baru saya tumpuk pakai yang yang klasik nih. Tuh kan, teman-teman, fresh, segar lagi. Asik pokoknya. Halo Bu Made Lali. Punapi gatra Bu, tiang habis main badminton nih, agak pegel di tangan, 2,5 jam main Bu. Bu Quina apa kabar? Bu Christine, Mbak Rika Pasari, apa kabar? Bu Kristina Silvia, apa kabar? Silahkan di-tag temennya jika mau santai sama saya diskusi, boleh bertanya apapun ya terkait dengan Rosevara kita cerita pada malam hari ini. Ya, bagus malam. Baru selesai Bu, sampai jam 7:30 saya main tadi. Main badminton. Oke. Teman-teman, saya cerita sedikit sekarang ya. Apa itu Rosevara Essential Oil? Gitu, ya. Jadi, essential oil itu ya adalah ekstrak murni, ya. Ekstrak murni dari satu jenis tanaman obat, ya. Biasanya dia diekstrak dengan cara penyulingan, teman-teman. Gitu. Jadi hanya satu jenis saja tanpa campuran, tanpa tambahan senyawa apapun. Jadi dia murni. Kalau ada yang klaim aromaterapi tetapi bukan essential oil, hati-hati teman-teman. Gitu. Karena berbicara aromaterapi, kita harus mendapatkan yang murni, yang tanpa campuran, tanpa tambahan apapun. Jadi kadang persepsi orang itu salah ya, yang penting wangi, yang penting ada aroma, ya udah itu aromaterapi. Tetapi kita ini kan agen essential oil. Jadi teman-teman, harapan saya harus ngerti bener ya gimana cara kita mengedukasi setiap masyarakat untuk dia bisa mendapatkan manfaat yang benar dari aromaterapi itu. Tuh ya. Jadi kembali lagi, definisi dari essential oil atau orang Indonesia biasanya bilang minyak atsiri ya.
atau minyak terbang. Itu orang Indonesia bilang. Essential oil itu bahasa luar. Ya, gitu. Esensial berarti dia dasar gitu. Ada orang bilang minyak dasar gitu. Ada orang bilang itu bahan aktif gitu ya. Jadi dia adalah senyawa tunggal, teman-teman. Ya, nggak ada campuran apapun gitu. Ya, diambil dari satu jenis tanaman. Nah, sekarang Faras itu punya 14 varian. Ya, saya tadi sudah contohin sama teman-teman. Ini dia. Tadi kan saya contohin yang ginger ini. Ya kan? Satu ini ginger. Nah, ginger ini kandungannya itu ada gingerol. Itu namanya. Kandungan dari essential oil ginger itu adalah gingerol, ya. Terus ada clove steam. Clove steam ini adalah cengkeh. Ya, jadi di essential oil ini mengandung zat aktif yang bernama eugenol, teman-teman. Gitu, ya. Apalagi? Nih, eukaliptus. Nih, kayu putih. Kayu putih nih ada. Kayu putih ini mengandung 1,8 sineol. Ya, teman-teman ya. Terus apa lagi kita punya nih, nutmeg. Tahu nutmeg nggak? Nutmeg ini pala, ya. Kalau pala ini dia mengandung senyawa miristisin, ya, sejenis dibilang orang sih narkoba alami karena dia mampu untuk membuat kita ngeplay istilahnya ya, membuat pikiran kita jauh lebih tenang. Tuh, miristisin ini kandungannya. Makanya saya bilang, ketika teman-teman di luaran mendapatkan hanya aromaterapi, bukan essential oil murni, jadi bahan-bahan aktif yang saya sebutin tadi seperti apa tadi? Gingerol, eugenol, 1,8 sineol, terus apa lagi? Tadi itu ini miristisin itu nggak ada. Jadi teman-teman nggak dapatkan karena dia bukan senyawa murninya. Itu ya. Jadi teman-teman sebagai agen Rosevara harus mengerti itu, harus bisa menjelaskan itu. Seperti itu ya. Swastiastu Pak Tut Sudiarsa Karangasem Suksema. Teman-teman, ini karena live kita di grup, jadi ini nggak bisa di share ya, nggak bisa di share keluar karena ini private group. Teman-teman yang bisa dilakukan adalah silahkan undang membernya untuk join di FB group ini sehingga kita bisa sama-sama sering-sering live dan nonton bersama tuh ya. Halo Mbak Siti. Halo Ibu Bunga Siahaan. Desla, malam Bu. Oke. Thank you teman-teman. Silahkan bertanya jika ada yang mau bertanya ya. Saya mau coba baca dulu sebentar. Mungkin ada yang tanya. Sebentar. Tar. Saya lagi sakit perut. Apa nih Bu Christine? Untuk kasus tangan sulit diangkat, caranya gimana Bu? Sama Bu, ini juga saya lagi sakit tangan nih. Karena pegel main badminton tadi. Nih, tadi yang sudah jelasin ya, Ibu nonton dari awal tadi nih. Tadi yang udah jelasin, jadi kita membutuhkan yang bersifat panas dan untuk membuat otot kita nggak begitu tegang, terus membuat otot kita nggak begitu rileks, terus bisa mengurangi inflamasi, terus dia bisa menurunkan rasa nyeri. Itu yang kita butuhkan ketika mungkin ada gangguan di tangan yang sulit diangkat, ya kan? Jadi silahkan, kalau saya berbicara Rosevara, karena ini khusus kita mau diskusi tentang Rosevara, Ibu bisa combine antara ginger dan clove steam. Itu ya. Tadi udah saya jelasin untuk kasus seperti ini biasanya, nih tangan saya pegel nih. Ini saya butuh panas yang bertahan agak lama. Ini masih panas loh Bu. Nih kan, ini masih panas nih. Ya, jadi silahkan dikombinasikan itu
Rosevara dan ini. Memang saat balur perlahan sambil digerakin tangannya ya. Sebenarnya kalau kita balur pagi ini enak, kalau habis balur langsung jemur. Tuh ya, kondisi tangan yang sulit diangkat, apalagi teman-teman yang stroke itu biasanya juga seperti itu. Kalau kita berbicara Rosevara, karena kan sekarang Rosevara lagi laris ya, saya banyak sekali punya pelanggan di luar yang awalnya nggak mengenal Faras, tetapi karena sudah sering tahu essential oil, jadi dia pesen ke saya itu essential oil, bukan Faras gitu. Nah, ketika orang itu mau minta essential oil, ya kita ladeninnya essential oil. Ya, walaupun misalkan ujung-ujungnya teman-teman akhirnya mau mengcombine dengan Faras, ya silahkan. Tetapi di awal karena orang ingin tahu lebih banyak tentang essential oil, ya jadi kita lebih banyak bicarakan tentang essential oilnya dulu gitu, biar orang itu sesuai apa yang dia mau gitu ya. Ada banyak kasus ini agen-agen kita, member-member kita, karena dia nggak begitu mengerti, nggak mau atau nggak bisa atau belum paham atau karena masih baru, jadi belum paham banyak tentang essential oil atau Rosevara. Jadi ketika dia mau pesan, saya mau ambil essential oil, langsung diarahkan ke Faras ya. Sering banyak yang seperti itu ya. Sebaiknya sekarang teman-teman, karena essential oil kita lagi sedang up nih, lagi sedang booming ya, teman-teman sedikit tidaknya harus juga belajar tentang Rosevara essential oil ini ya. Memang butuh waktu teman-teman, tapi ketika teman-teman tahu setiap satu-satu manfaatnya, wow, luar biasa teman-teman. Jadi sama seperti Faras klasik, itu bisa untuk kita gabung-gabung dia, di combine satu Rosevara dengan Rosevara yang lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi saya kasih contoh ya, misalkan nih untuk rambut rontok ya, untuk masalah rambut uban, misalkan untuk kutu rambut, terus ketombe yang sudah membandel gitu ya istilahnya. Terus Rosevara apa yang kira-kira bisa? Nah, teman-teman bisa kombinasikan peppermint. Mana peppermint ya? Peppermint, terus mana kenanga sama pacoli. Nih, pacoli. Ya. Cukup 3 ini aja, teman-teman. Ya, pacoli, peppermint, kananga. Ini the best saya bilang untuk masalah kulit rambut dan kepala. Buktikan omongan saya ini. Jadi sebelum saya bicara, itu saya sudah juga langsung buktikan. Ya, saya juga sudah 40 nih teman-teman. Rambut saya juga sudah mulai ada yang malu-malu tumbuh putih gitu ya. Jadi saya sudah buktikan juga ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi yang sudah putih ya biarkan dia putih, tapi yang tumbuh harapan kita kan kembali lagi ke hitam. Itu. Kalau saya sih nggak ada masalah ketombe, tetapi saya punya pasien, saya terapi ya, karena dia punya ketombe dan kebetulan anaknya juga punya keluhan kutu rambut gitu. Jadi ketika saya maksimalkan, saya himbau lah istilahnya, bukan suruh ya, saya himbau mengkombinasikan pacoli, peppermint, dan kenanga ya. Beliau mengatakan sudah jauh sekali. Yang awalnya ketombenya juga membuat rambut rontok, itu juga rambutnya juga berkurang rontoknya. Dan bersyukurnya juga anaknya yang kutuan juga terbantu pakai ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk kesuburan rambut itu teman-teman bisa pakai sehabis keramas. Jadi sehabis keramas itu kan rambut masih setengah basah, itu kan masih setengah basah. Nah, udah itu campurin ya 2 tetes
2 tetes, 2 tetes. 3 ini, 2 tetes. Langsung dipijat seperti teman-teman melakukan krimbat di kepala itu. Langsung dipijat. Kalau teman-teman sudah punya carrier oil, bagus. Campur dulu dengan carrier oil. Silahkan ya, kita sekarang sudah punya carrier oil. Jadi saya bilang teman-teman, jika teman-teman beli produk di luar, yang memang notabene tujuannya adalah untuk kesuburan rambut, itu sudah banyak sekali isi zat tambahan lainnya teman-teman. Sedangkan sebenarnya yang kita butuhkan kan hanya bahan aktifnya sebenarnya. Ya kan, mereka kadang tambahin pengawet, ditambahin. Kadang mereka tambahin aroma yang aromanya sesuai dengan anak-anak gitu, misalkan anak muda gitu misalkan. Ya. Terus dia misalkan tambahin apa lagi lah. Misalkan apa yang membuat aroma manis gitu misalkan ya, biar seneng yang ngirup. Tapi kan itu jadinya zat-zat yang nggak kita butuhkan, apalagi yang ditambahkan itu adalah bahan kimianya gitu kan. Nggak perlu sebenarnya itu, kita ngapain lalu kita nggak pakai memang zat aktifnya ini kan, tinggal kita ngerti manfaatnya lalu kita combine, ya sudah terjadi itu ya. Tuh teman-teman. Nah, untuk apa lagi? Untuk yang punya jerawat itu ya, kemarin juga saya sudah share di WA group ya kan. Kemarin ingat ya, saya sudah share di WA group untuk keluhan jerawat. Jika teman-teman kulitnya berminyak, itu lemon, Rosevara lemon itu the best saya bilang. Coba. Saya termasuk wanita yang sebenarnya nggak suka pakai kosmetik ya teman-teman. Terus terang. Jadi karena saya itu orangnya sangat-sangat suka tentang kesehatan. Jadi kalau memang terkait kesehatan, jangankan di tangan, jangankan di kaki, di muka saya ini, nah saya udah biasa balur nih, klasik kayak gini nih, udah biasa teman-teman. Jadi kalau mungkin ibu-ibu atau mama-mama muda di luaran kan pasti ya menjaga sekali kalau nggak memang untuk muka, jadi nggak gitu kan. Kalau saya kalau memang udah dibilang kesehatan, udah paras klasik ini saya balur aja di muka. Kadang-kadang kalau saya butuh agak bengek gitu kan, perjalanan jauh gitu, pasti saya balur. Nah, untuk keluhan ketika saya jerawat itu teman-teman, saya nggak pernah pakai produk luar, udah nggak pernah. Ya udah cukup lemon itu aja ya, cukup lemon ini karena saya memang kulitnya agak berminyak. Nah ini lemon ini tinggal kita tetes. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya untuk cara pakai ya, Sevara Essential Oil itu sebaiknya teman-teman jangan pegang tutupnya ini. Nih, top up-nya ini, tutup atasnya ini sebenarnya kalau bisa ya, biar dia nggak terkontaminasi. Jadi kadang tangan kita itu kan bekas kita pegang apa gitu kan, mungkin ada debuan sedikit yang nggak kita sengaja, atau pas habis makan gitu kan, pasti ada aja. Sebaiknya jangan diginiin ya, jangan disentuh ini di atasnya. Jadi saya selalu himbau, usahakan ini di bawah, di tangan kita yang di bawah, lalu kita tetes. Kan sering kita begitu, saya sering juga lihat teman-teman seperti itu. Jadi ini ini terputar gitu kan, karena memang dia didesain seperti ini gitu ya. Jadi biar dia tetap terjaga ini, makanya usahakan jangan ditetes saja, dia kan keluar sendiri. Jadi ketika mengeluarkan essential oil ini, nggak usah juga ditok-tok diginiin ya, ditepuk-tepuk ini bawahnya biar dia keluar. Nggak seperti itu juga teman-teman, karena dia memang butuh waktu dia untuk turun, untuk netes di tangan kita ya. Jadi itu udah didiamin aja gini, netes dia kok tuh ya. Jadi udah satu tetes gini, mana jerawatnya, tinggal dioles sedikit gini aja tuh. Tapi untuk lemon ini usahakan teman-teman pakainya hanya malam, jangan pakai ketika siang hari ya, apalagi ketika mau keluar, karena
apa namanya, karena memang lemon ini dia gampang teroksidasi ketika kena sinar matahari tuh ya. Makanya saya ini termasuk nggak ada jerawat nih, padahal lagi mau menstruasi. Biasanya ada jerawat. Ini sangat membantu teman-teman. Nih lemon ini ya. Jadi kalau mau dipakai face mist itu juga bagus. Saya sebelum bicara, sekali lagi saya bilang saya sudah melakukan. Ya teman-teman, jika teman-teman mau menjadi seorang agen profesional, pakai. Ya coba gitu. Jadi kalau teman-teman punya botol seperti ini, silahkan ya, air tambahin lemon 1-2 tetes, pakai face mist. Itu. Ketika kita ngantuk gitu ya, ngerjain tugas, lalu kurang seger, kurang fresh, ya udah tutup mata, tinggal semprot. Ya, 3 atau 5 kali udah kembali fresh, karena ini lemon teman-teman. Lemon dia. Nah, itu ya banyak manfaat. Kalau misalkan teman-teman kulit kering, untuk plek atau untuk jerawat, untuk mengatasi kulit, itu bisa dicampurkan, itu bisa pakai kenanga atau pakai cendana. Wis, itu the best itu kalau udah bermain cendana. Ya, luar biasa itu. Nggak hanya jerawat, itu flek juga. Ya, bekas luka itu cendana itu the best pokoknya, teman-teman ya. Bekas luka itu cendana itu udah terbukti itu. Nah, ini saya angkat kaki nih, paha saya ini agak pegel loh. Ini nanti ini harus dibalur juga, dipakai Rosevara. Habis main badminton 2,5 jam lumayan nih. Paha ini karena memang tumpuannya lumayan ya, nanti pasti saya balur. Jadi itu teman-teman ya. Nah, kalau saya ceritain satu-satu, ini memang satu-satu punya manfaat. Sebenarnya saya mau cerita semua habis waktu pasti. Tetapi jika teman-teman memang mau serius kali ya, mau menjadi pramu, mau menjadi balian istilahnya. Balian itu bahasa Indonesianya apa ya Bu Made? Balian pengobat ya, jadi pengobat tradisional, terus mengerti ramuannya gitu kan. Padahal kalau teman-teman suka cerita dongeng-dongeng zaman dulu ya, dongeng saya cerita ini saya lagi santai nih ya. Kok teman-teman sibuk nggak apa-apa sih, tapi kalau santai ya kita ngobrol lah. Jadi kalau dongeng zaman dulu itu kan gitu, cerita bohongan ini ya, namanya aja dongeng. Jadi kalau zaman dulu itu kan diceritain ada pengobat gitu kan di suatu desa itu. Terus dia kalau ngobatin orang pasti ngeluarin satu minyak ya kan, ngeluarin satu minyak. Tapi karena zaman dulu kan nggak tahu itu minyak apa intinya. Pokoknya sebelum dia ngobatin dengan minyak pasti jampi-jampi lah dulu, istilah apa jampinya, bim salah bim abrakadabra cus gitu kan. Ini cerita dongeng nih teman-teman, nggak betulan bohongan. Habis itu ya, habis dijampi-jampi gitu ya pakai minyak lagi, ujung-ujungnya itu pokoknya pakai minyak lah, pakai minyak dioleskan, entah di sininya diolesin, lalu di ubun-ubunnya ya, di cakra sini, di cakra dada. Nah itu kan sebenarnya kalau kita mau telaah lebih jauh gitu kan, kalau kita mau mengerti lebih jauh, sebenarnya itu mengandung mengandung cerita pengobatan yang nyata sebenarnya ya kan, karena di ujung-ujungnya tetap pakai minyak ya. Minyak itu ya, kalau kita berbicara minyak obat, kenapa kok tumbuhan itu menjadi minyak? Kenapa kok orang itu memanfaatkan tanaman itu dijadiin minyak? Itu kan sebenarnya kan bisa juga kita jadiin parem, ya kan? Bisa juga kita jadiin istilahnya loloh jamu kan, bisa juga. Boleh dan bisa, dan sangat-sangat bagus itu. Tetapi kok ada yang memanfaatkan pakai minyak, dijadiin dalam kemasan atau dalam bentuk minyak gitu. Ada yang tahu jawabannya?
Ada yang tahu jawabannya? Ya karena dia memang kalau tanaman obat itu ya dimasak terus, teman-teman, dia terakhir jadi minyak loh. Ya, apa namanya? Jadi di tanaman obat itu eh, apa minyaknya itu dipakai mereka untuk mempertahankan diri itu. Ya makanya sebenarnya sangat bermanfaat ya. Nah, mereka biasanya kan tetapi oh ya dukun. Tapi biasanya kalau dukun itu ya biasanya dioleskan di pusat-pusat cakra aja biasanya kan. Paling disuruh ya dioles di sini pusat cakra gitu kan. Terus di ubun-ubun. Terus di sini kan ada pusat cakra juga satu di tenggorokan, ya kan? Habis itu baru di dada. Itu kan disuruh oles-oles. Tapi yang sebenarnya kan dibalurkan ke seluruh tubuh, teman-teman. Itu kan dibalurkan ke seluruh tubuh yang betul. Karena apa? Karena butuh penyerapan minyak itu. Gitu ya. Itu esensi dari cerita sih. Saya sering juga suka cerita-cerita dongeng tentang pengobatan zaman dulu. Kok dulu kan itu pakai dukun ya. Makanya dibilang ya dukun sakti gitu. Ya, sebenarnya bukan karena jampi-jampinya, tapi karena ada energi memang dari minyak yang dia pakai untuk terakhir itu, untuk ngoles-ngoles terakhir itu. Gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi ke essential oil ini. Sebentar ada yang tanya nih kayaknya. Saya pakai HP yang satunya deh untuk lihat pertanyaan. Bentar. Ada yang tanya. Bentar. Tubuh yang betul. Karena apa? Karena butuh penyerapan. Ya, Bu Made paling susah loh dijadiin minyak dari segi teknis. Betul, Bu. Paling susah. Kalau kita mau jadiin parem kan tinggal kita keringkan lalu kita tumbuk jadi beres kan. Kalau dalam bentuk minyak itu kenapa Bu Made bilang paling susah? Ya karena memang jadi gini. Kalau ditumbuk itu kan kita pakai 10 gram jadinya ya 10 gram juga. Karena kan beratnya sama. Malah kadang-kadang sebelum dikeringin itu bisa lebih berat, ya kan? Tuh, kalau pakai minyak nggak bisa seperti itu. Jadi dari ratusan kilo tanaman obat itu, kalau hanya diambil minyaknya itu hanya jadi 1 kilo. Paling banyak itu dah jadi 1 kilo. Ya, makanya Bu Made ini bilang paling susah kalau dijadiin minyak. Betul, Bu? Sebentar. Aroma cendana suka sekali saat tetesin ke diffuser ya. Cendana diapain aja memang sudah aromanya sudah begitu, Bu. Ya. Kalau dari segi aroma, dari segi manfaat, itu cendana memang diapain aja memang the best ya. Makanya beberapa agen kita untuk dia menarik banyak pelanggan, jadi di klasiknya ini sebelum dijual ke orang dia tetesin 1-2 tetes cendana. Mungkin ada yang seperti itu. Banyak saya lihat ya agen atau member Paras yang seperti itu. Jadi dia kasih istilahnya kelebihan lah ya. Jadi dia sebelum jual Paras klasiknya ke pelanggannya, jadi dia ngaku memberikan 1 tetes cendana ke klasiknya baru dijual gitu. Jadi suatu kelebihan akhirnya dia dibandingin dengan agen lain. Itu bagus ya, kalau cendana diapain aja memang bagus. Sini nggak kebaca, yang udah lewat nggak kebaca komennya teman-teman. Yang saya belum baca boleh di komen lagi ya, karena yang sudah lewat ini nggak bisa dibaca nih. Oke, kita kembali lagi ke Rosevara Essential Oil ya. Jadi teman-teman, kalau saya mau cerita satu-satu tentang manfaat itu habis waktu ya. Hanya saya mau jelasin teman-teman secara umum ya. Secara umum essential oil itu memberikan 3 manfaat secara umum ya. 1, dia bersifat antibakteri.
antibakteri. Saya belum bisa bilang antivirus, tetapi dari segi potensi itu bisa. Kenapa? Karena sekarang orang modern ya sudah meneliti sebagai antivirus. Kan sering sudah saya share tuh kan di Facebook, di story, di WA. Eucalyptus, peppermint, betel leaf itu sudah diteliti oleh Universitas Airlangga. Tidak hanya oleh Universitas Airlangga, tetapi sudah diteliti juga oleh Kementerian Pertanian dan Pengembangan pertanian di Jakarta, bahwa sekarang udah dalam tahap uji klinis ya terkait dengan beberapa tanaman obat itu untuk antivirus gitu. Ya memang saya akui karena ini adalah negara yang negara Indonesia masih menganut paham pengobatan modern barat yang lebih besar gitu kan. Berbeda memang dengan negara Cina, negara Thailand gitu kan. Negara-negara yang sudah maju di bidang pengobatan tradisional, mereka memang nggak sedetail di negara kita untuk mempublikasi sebuah manfaat terkait dengan tanaman obat. Itu memang secara regulasi seperti itu gitu. Tetapi sudah dilakukan dan mereka sudah menemukan itu kan, sudah diketemukan bahwa seperti eucalyptus, terus betel leaf kan itu sudah diketemukan senyawa-senyawa yang memang ternyata dia bisa mengeblok replika virus. Ya kan? Sudah dibuktikan. Hanya memang mereka butuh uji yang memang sederet panjang, yang memang kalau dibilang butuh energi, itu memang butuh energi. Tetapi saya karena suka baca jurnal juga ya, saya suka juga lihat seperti apa perkembangan pengobatan di luar negeri. Ada banyak sudah negara-negara luar yang berani mempublikasi itu gitu. Saya kasih contoh kayak di Thailand gitu ya. Di Thailand itu di sana pemerintahnya itu sudah mengumumkan bahwa sambiloto itu sudah dijadikan terapi tambahan untuk mengatasi virus terkait dengan situasi pandemi sekarang. Dipublikasi teman-teman, nggak hanya dipublikasi tetapi dihimbau dan dianjurkan dan dibantu untuk mencarikan yang namanya sambiloto itu. Padahal kalau saya bilang ya, sambiloto itu di desa saya tuh tanaman obatnya itu banyak sekali ya, gampang sekali carinya kalau bisa bilang gitu kan. Di satu sisi sedih, jujur saya bilang, apalagi saya profesi apoteker ya, di satu sisi sedih, tapi di satu sisi saya melihat memang sudah ada orang-orang yang konsen terhadap itu. Makanya saya bilang teman-teman, untuk teman-teman yang punya saat ini pasien ya, pasien, sebentar sebelum keburu lewat nih, ada yang komen lagi ya. Tatar. Jadi untuk teman-teman yang punya pasien yang terkait dengan keluhan itu ya, virus situasi sekarang, jadi jangan ragu ya, kita harus berkontribusi memberikan manfaat, info sekecil apapun. Jika kita memang sudah merasakan ya, kita infokan gitu ya. Jadi sudah bukan masanya lagi ketika kita mendengar ada teman kita atau ada saudara kita yang dia bilang, oh saya lagi isoman gitu, oh saya lagi sakit gitu kan. Bukan masanya lagi kita bilang cepet sembuh ya, saya doakan gitu. Udah nggak lagi teman-teman. Kita itu agen waras yang punya produk, yang mengerti, ya udah
kita harus berani tampil di depan. Di satu sisi kadang yang terjadi ya teman-teman, ragu sendiri ya, bisa nggak ini sih, bener nggak ini gitu. Karena satu sisi dia mungkin belum pakai, belum mencoba sendiri produknya. Jadi ketika ada orang yang punya keluhan itu nggak berani nganjurin ya, nggak berani menginfokan seperti itu. Jadi sebenarnya adalah tugas mulia kita untuk berbagi info itu gitu loh teman-teman. Infoin aja Bu. Jika sekarang belum bisa ngirup, jika sekarang tidurnya nggak nyaman gitu, jika sekarang ayahnya lagi stroke gitu misalkan, ini paras plastik ini sangat membantu Bu gitu ya. Jadi jika memang teman-teman sudah mendapatkan bonus yang lebih di paras gitu, jika seandainya ingin memberikan mungkin sampel beberapa gitu ya, dipersilahkan gitu ya. Tetapi saya bilang kita berbagi itu nggak hanya semata-mata dengan memberi berupa benda atau memberi berupa uang ya, tetapi info, terus semangat, terus jalan keluar yang notabene kita sudah tahu dari segi manfaat itu bisa gitu kan. Ketika kita memberikan info, ketika memberikan kita ada bahwa yang mampu, yang bisa mengatasi sakitnya itu mereka mencoba terus mereka sehat, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang ada rasa perasaan nggak yakin gitu. Satu, ada perasaan nggak yakin. Dua, ini temen gitu kan, ini saudara, nanti saya infoin nanti gimana gitu kan. Pasti berpikirnya itu pokoknya ribet banget sih gitu kan. Kalau saya bilang nggak usah berpikir ribet gitulah gitu, pokoknya info anjurkan terapi, terus kasih tahu manfaat, ya udah gitu kan. Tugas kita ya memang itu ya teman-teman ya. Kembali lagi, kalau untuk dari segi manfaat tadi saya bilang apa, secara umum Rosevara ini manfaatnya tadi saya bilang apa, satu sebagai antibakteri ya, antibakteri. Makanya banyak yang memanfaatkan juga ketika lagi demam ya. Pasti itu pasti ada salah makan ya kan, atau ada apa istilahnya, patogen lah istilah medisnya ya kan, yang nggak sengaja kemakan, yang nggak sengaja kehirup seperti itu. Jadi kita pakai memang eukaliptus, terus peppermint gitu ya, lemongrass gitu kan. Apalagi lemongrass ini teman-teman, saya bilang waduh, di luar negeri itu ya lemongrass itu sudah dipakai banyak produk loh teman-teman ya. Kalau kita di Indonesia lemongrass itu serai kan, serai itu berlimpah loh. Kita tanam di halaman rumah itu aja udah tanam enak banget tumbuh gitu kan. Lemongrass itu manfaatnya waduh luar biasa banget teman-teman. Lemongrass itu untuk peredaran darah bagus. Lemongrass itu ya, antibakteri bagus ya, antioksidan apalagi itu pokoknya ya. Terkait dengan sinusitis, pernafasan, waduh lemongrass ini bagus banget nih teman-teman ya. Ini kan yang pertama kita punya essential oilnya kan lemongrass, Rosevara punya ya. Jadi saya ini kalau lemongrass ini, saya dulu itu lemongrass itu saya suka pakai parfum ya. Coba teman-teman pernah nggak pakai lemongrass ini untuk parfum? Emang dia agak panas ya teman-teman. Jadi saran saya untuk yang belum pernah pakai lemongrass itu ya, jadi saran saya ini dites dulu di kulitnya, karena nggak semua punya kulit badak kayak saya. Saya bilang kulit saya ini kulit badak. Kenapa? Karena semua essential oil ini sudah saya tes dan nggak menimbulkan sensitif di kulit gitu kan. Yang hati-hati lagi satu saya kasih tahu itu adalah kayu manis itu cinnamon lagi satu
itu agak panas kalau di kulit ya. Teman-teman yang belum pernah coba dua ini, yang lain sih kategori rata-rata aman, rata-rata aman. Lemongrass sama cinnamon ini wajib teman-teman tes dulu ya. Jadi ngetesnya ya biar aman kulitnya, ya udah tetesin 1 tetes gitu ya. Ini habis ya. Enggak, masih ada. Masih ada. Ada masih banyak. Oh, tetesin 1-2 tetes gini. Lalu dioleskan di bagian apa? Mungkin yang agak sensitif di sini misalkan ya. Udah, diamin 1-2 jam. Kalau dia nggak ada merah-merah atau nggak ada gatal-gatal di seputaran yang diolesin itu, ya udah berarti nggak masalah. Kalau nggak ada panas berarti nggak aman. Ya kalau saya aman, betul. Kalau lemongrass itu saya aman. Tapi nanti sekali lagi nggak sama ya. Tuh, kan ini saya pakai. Ini 3 tetes nih. Teman-teman lihat. Ini saya paling suka kalau saya pakai parfum. Jadi caranya ya teman-teman, kalau pakai parfum itu, lemongrass itu, saya hirup dulu sendiri. Aduh, sudah enak sekali aromanya. Lemongrass itu ya seger-seger gimana gitu ya. Lemongrass. Tuh kan, habis itu ya, habis ini kan nih ada nih. Ya, jadi saya sering oleskan di ketiak. Ketiak ya, ketiak. Kan tetap aja masih ada nih sisa-sisanya walaupun sedikit. Tetap aja sisanya walaupun sedikit. Udah saya olesin di baju gini. Di baju saya ini. Tuh. Olesin di baju saya, diolesin ini diusap aja di baju. Jika teman-teman besok coba, terus ketika ketemu orang, terus orangnya bilang, ngomong, ini aroma apa ya? Nanti ngomong sama saya ya. Dari 10 orang yang kita ketemui, ya, dari 10 orang yang kita ketemu, 6 orang akan 6 orang akan mengomentari aroma yang teman-teman pakai. Coba tes. Coba dari besok teman-teman pakai lemongrass untuk parfum. Untuk parfum. Ya. Dari 10 orang yang teman-teman ketemui, ketika teman-teman pakai lemongrass sebagai parfum, 6 orang diantaranya pasti bertanya, ini aroma apa ya? Tuh. Karena memang saya bilang ya teman-teman, dibandingin dengan parfum, kita pakai essential oil sebagai parfum, itu memang aromanya dia satu karena dia natural, orang secara sifat nalurinya itu suka aroma yang natural. Ya, satu. Terus kedua, dia akan merasa nyaman. Ya, terus yang ketiga, dia dari segi energi membuat nggak hanya kita yang pemakai merasa nge-up energi kita, apa istilahnya, lebih fresh kita kan, lebih seger gitu kan. Orang yang mencium itu juga ngerasakan energi yang sama ketika kita memakai essential oil ini gitu. Makanya saya sering bilang ya teman-teman, ketika teman-teman grogi mau bicara sama orang atau mau deal nih, misalkan teman-teman profesinya penjual tanah, penjual tanah itu apa istilahnya, saudagar ya istilahnya. Jadi kan misalkan mau deal tanah 2M gitu misalkan ya, atau 10M gitu misalkan, terus teman-teman mau ketemu sama pejabat gitu kan, pembelinya gitu. Udah, jika mau ketemu sebelumnya, saran saya silahkan teteskan. Kalau teman-teman suka kayak Bu Marta tadi itu pakai cendana itu, apalagi itu ya. Yang lemongrass saja sudah begini dampaknya. Jadi tinggal tetesin, teman-teman hirup. Ya, hirup 5-10 kali, baru dibalurkan di ketiaknya, baru pakaikan di bajunya. Aduh, itu teman-teman akan sangat gampang sekali bicara, terus gampang sekali mempengaruhi orang. Karena memang saya nggak bilang ini jumping nggak ya, saya nggak bilang ini susuk nggak, tapi memang ya secara natural dia memungkinkan memungkinkan kita untuk itu ya, karena memang dia mengandung energi yang memang membuat mood kita naik gitu kan,
terus pikiran kita lebih fresh, ide-ide yang sebelumnya nggak terpikirkan itu otomatis muncul teman-teman, ting gitu ya, pokoknya ngeklik aja gitu, klik gitu, pokoknya enjoy lah, asik gitu, seneng gitu, pokoknya happy itu kan bawaannya. Kan kita punya aura ya, punya aura, pasti sekitar berapa meter itu kena, apalagi kita bicara sama pembeli kita itu kan pasti jaraknya nggak jauh banget itu kan, udah kena, enak pokoknya teman-teman ya. Itu kalau pakai parfum, waduh ini merembet kemana-mana merembet kemana-mana nih jadinya apa ya. Oke, saya lagi sedikit aja teman-teman, kalau ada yang tanya silahkan ya, kalau saya dikasih ngomong ini nggak habis-habis saya ngomong gitu. Hai Ibu Petrolina Foni, apa kabar? Bu Made Jarni Rahajeng Wengi Bu. Siapa lagi nih, saya sapa dulu ya sebelum lanjut ke manfaat yang kedua. Tadi manfaat yang pertama apa? Antibakteri. Bagus. Pinter. Halo Bu Maria Gensiana. Iya. Ya, boleh teman-teman, sambil saya sapa teman-teman ini dulu ya. Tanya-tanya dulu boleh. Bentar. Ada yang tanya lagi nggak ini? Bentar. Ya, manfaat yang kedua tadi antibakteri, yang kedua itu adalah apa? Antidepresan ya, antidepresan. Jadi untuk depresan itu apa? Ketika kita tegang, seperti tadi yang saya bilang, ketika kita lagi depresi, stres dalam tanda kutip ya, bukan stres gitu sih. Jadi stres itu apa ya? Kadang buntu kita gitu, itu istilahnya. Kadang males ngapain gitu kan, atau kadang ngerasa tertekan, kadang ngerasa berat banget gitu kan ya, kadang ngerasa berat banget karena ketika kita menghirup aroma itu secara otomatis kita memberikan rangsangan di indera penciuman kita, di sistem limbik kita ini, di kepala kita ini ada sistem limbik yang mengatur keseluruhan kerja hormon dalam tubuh. Jadi seperti itu dirangsang kembali untuk dia bekerja lagi gitu. Sistem hormon kita jadinya dirangsang untuk bekerja lagi. Enak ya? Enak banget. Seperti itu jadinya, makanya kalau zaman dulu hampir semua ritual itu menggunakan menyan gitu kan. Bakar dupa gitu kan. Terus pakai bunga yang harum-harum gitu ya, tujuannya ya salah satunya itu, selain membuat kita lebih khusyuk ketika sembahyang atau berdoa, kita juga membuat tubuh kita lebih optimal, bisa merangsang hormon bekerja gitu. Karena aroma yang masuk ke mulut kita, masuk ke hidung kita ini itu meresap sampai di sistem limbik kepala kita. Sistem limbik di kepala ini ya tugasnya sebagai pengontrol kinerja hormon-hormon dalam tubuh, teman-teman. Itu ya kalau secara medis sebenarnya bisa dijelasin, tetapi kalau kita memang seorang pengobat timur, itu penjelasan medis itu menjadi nomor sekian ya, ketika kita mencoba itu langsung merasakan energinya. Ya, mungkin beberapa orang yang suka pakai pendulum ya, yang kemarin itu, yang di video itu ya boleh-boleh aja sih. Itu kan sebagai alat tes ketika sebenarnya sudah dirasakan manfaat gitu loh. Kita nggak perlu ngetes lagi ketika kita sudah pribadi sudah ngerasain manfaatnya, ya kan? Sama kayak teman-teman hirup PR79, relax ya rasanya gitu kan. Kita tetesin di di masker, enak ya rasanya. Itu sudah indikator secara natural.
Kalau saya orangnya karena nggak suka apa namanya terlalu ilmiah gitu ya, nggak suka terlalu itu ya. Ya itu aja indikatornya sudah sebenarnya kita sudah bisa ngukur. Kita mau tidur, kita oles, kita hirup di pusat, tidur kita nyenyak, bangun fresh. Itu sebenarnya udah indikator yang memang dari dulu itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita itu tanggal 18 itu ada pelatihan untuk meramu essential oil yang langsung akan diajarkan oleh Pak Putu. Ya, ini banyak chat kok nggak muncul ya? Itu, jadi tanggal 18 ini kita ada kelas untuk ngeramu ya. Kelas untuk ngeramu yang diajarkan langsung oleh Pak Putu. Nanti teman-teman syaratnya harus memiliki carrier oil dulu. Jika teman-teman mau beli langsung untuk mendapatkan poin silahkan. Tetapi untuk sementara karena ini sifatnya urgent dan harapan saya semua dari member saya itu ikut pelatihannya Pak Putu, silahkan dulu mepet ke mitra atasnya atau ke temannya untuk teman-teman bisa memiliki dulu carrier oil itu. Gimana caranya? Terserah deh silahkan gitu kan. Mau beli satu dulu ke temennya, ke agennya atau ke mitra atasnya, bolehlah silahkan gitu karena memang udah mepet banget waktunya ya. Harapan saya sih teman-teman beli sehingga dapat poin, tapi memang belinya harus minimal 3 kayaknya kalau nggak salah ya, minimal 3 nggak? Lupa saya sih. Pokoknya itulah, yang jelas saya sudah beli kemarin 2 poin. Itu ada di rak ya. Bentar, saya ambil dulu. Ini nih ya. Ini teman-teman. Tar, ini ya, ini dia. Carrier oil ini wajib teman-teman miliki untuk bisa ngeramu. Ini carrier oil the best saya bilang. Saya janganlah diragukan lagi teman-teman. Saya kalau mengeksplor sesuatu itu saya nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung kalau saya bilang. Saya sampai pernah beli produk orang untuk saya mengerti apa sih beda essential oil Rosevara dengan essential oil produk luar. Saya sampai sebegitu. Kalau saya ingin mendapatkan sesuatu dari hal yang baru, saya sampai sebegitunya ya. Nah, dari semua rata-rata essential oil yang saya beli untuk saya jadikan pembanding, itu memang rata-rata produk luar. Produk luar ya. Makanya kenapa essential oil ini sudah familiar di telinga orang, beda dengan ketika saya pertama kali menjual minyak obat, itu beda banget ya. Ketika saya menjual minyak obat, itu memang sedikit ada orang yang tahu terapi dengan menggunakan minyak, sedikit banget. Tetapi ketika saya bicara essential oil, itu rata-rata orang sudah dengar. Tuh ya, karena memang di luar negeri, teman-teman, di luar negeri essential oil itu tidak hanya dipakai terapi, tetapi dia dipakai untuk campuran makanan. Tuh ya, dia juga dipakai campuran makanan. Makanya kalau di luar negeri itu essential oil itu kayak barang berharga gitu loh kalau di luar negeri itu. Makanya jadi saya kalau mengeksplor itu nggak tanggung-tanggung. Saya lihat satu, dia memang produk luar negeri rata-rata. Kedua, rata-rata dia bukan pure essential oil. Makanya
sekelas aromaterapi gitulah, tapi aromaterapi abal-abal saya bilang. Karena di sana sudah ada fragrance yang lain, sudah ditambahi fragrance yang lain sehingga aromanya itu lebih nyegrak gitu kan. Karena kan memang apalagi orang-orang kita yang edukasinya kurang gitu kan, dia mau taunya, Bu, kok diffuser saya nggak beraroma ya, kurang kuat gitu, kurang kecium lemonnya gitu kan, kurang kecium lemongrass-nya, kurang keras mintnya gitu kan. Aduh, ya udah beli parfum saya bilang. Kalau teman-teman mau essential oil, dia memang natural. Bagaimana aroma aslinya ya segitu sudah. Segitu udah. Jangan berharap lebih. Yang kita cari aroma atau manfaat sih? Ya kan? Dengan aroma segitu itu sudah memberikan terapi, teman-teman. Itu. Ya, 2 itu. Kalau nggak dia produk luar, dia udah nggak pure, nggak murni. Tuh. Nah, untuk carrier oilnya yang saya tahu, yang dari pengalaman saya melanglang buana itu, carrier oilnya rata-rata maksimal isinya campurannya cuma 3 paling. Ya, paling isinya apa? Jojoba, olive oil, coconut oil. Ini aja mentok maksimal 3 ini sudah the best nih. Ya, kalau carrier oil di luar. Teman-teman tahu, carrier oil kita ini yang sudah punya produknya nih. Ini 9 jenis bahan minyak organik ada di sini. Minyak biji matahari, argan oil, itu minyak yang harganya udah nggak perlu saya omongin lagi. Harganya itu pokoknya tuh ya, pokoknya kalau teman-teman tahu pasti terheran-heran ya. Itu salah satunya minyak yang memang dari segi manfaat juga. Isi minyak avocado juga ini tuh ya. Jadi saran saya wajib teman-teman miliki. Sekarang kalau teman-teman belum beli segera beli ya, untuk bisa teman-teman ikut di pelatihannya Pak Putu. Pastikan datang produknya sebelum tanggal 18. Jika memang teman-teman berpikir itu produknya kemungkinan belum bisa datang sampai tanggal 18, segera cari mitra atas teman-teman yang berada dalam satu wilayah. Cari beli minimal di situ, minimal 1 dulu, sehingga teman-teman bisa ikut di pelatihan nanti. Kalau teman-teman nggak punya, nanti nggak bisa ikut nanti. Ya, tanggal 18 itu pastikan teman-teman sudah daftar. Yang belum tahu linknya, nanti bisa japri saya atau bisa WA Mbak Wiwin, admin saya ya, untuk teman-teman bisa tahu linknya, karena harus daftar dulu. Ada linknya itu ya, tuh ya. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Halo Ibu Jubaidah Mojokerto, apa kabar Bu? Masih PPKM? Masih, di Bali juga masih. Namaskar Ibu Basunari, apa kabar malam ini? Bener Bu, sambiloto daunnya pahit, pakai loloh untuk anosmia, bagus sekali, laris loh kan? Ibu Made ini ahli jamu-jamuan teman-teman, ahli jamu-jamuan. Jadi jangan khawatir ya. Ibu Prani pinter sekali kalau jelasin tentang kecantikan aura Rosevara. Ibu, kita itu berbicara bukan pinter-pinteran. Nggak ada istilah pinter-pinteran. Saya hanya mau mengeksplor lebih banyak, itu aja. Kelebihan saya itu ya. Jadi saya kalau orang bicara 1, saya tindakannya sudah 3. Ya, kalau orang baru bilang aja, baru prolog aja, saya sudah action 4. Itu kelebihan saya. Jadi pokoknya sebelum saya paham benar, belum mengkristal di hati saya, belum saya mencoba langsung dan membuktikan langsung, saya nggak mau bicara gitu. Makanya Ibu bilang pinter jelasin terkait dengan, enggak, sebenarnya enggak. Itu hanya sesuatu yang bisa dibuat gitu ya. Jadi
try and success gitu, bukan try and error tapi try and success ya. Bu, kalau perut mules cocoknya pakai apa? Perut mules, ibu pakai ginger, pakai lemongrass, itu bagus ya. Tambahin peppermint, tuh bisa dikombinasi 3, lemongrass, ginger, peppermint, itu bisa dikombinasi. Kalau kita berbicara Rosevara ya, saya nggak berbicara produk Faras yang lain, karena ini khusus kita sharing tentang Rosevara. Itu ibu bisa campur dengan carrier oil ya, campur lalu balurkan sesering mungkin di perut sampai di dada ya. Bila perlu di anusnya ibu, di seputar anusnya itu juga ikut dibalur ya. Tuh bagus Bu ya, silahkan. Ya tuh Umarta Sapan bilang olesin aja care hot pasti mulesnya hilang ya. Kalau bicara Faras kan kita sudah the best ya, pokoknya teman-teman sudah saya jamin sudah pinter lah kalau terkait dengan Faras. Nah sekarang saya mau mengkritik teman-teman gitu, mengkulik-kulik teman-teman biar berbicara Rosevara itu sesuai dengan prolog saya di awal tadi. Jika teman-teman baru gabung, saya sudah banyak cerita di awal, silahkan lagi tonton ini ya. Saya akan simpan file ini sehingga teman-teman bisa tonton. Plek hitam di muka sudah saya ceritain tadi di awal, ibu tinggal tonton lagi di awal, sudah banyak saya cerita ya. Terus siapa lagi yang tanya nih? Malam Bu, jika untuk mengobati badan yang bulukab, bagusnya pakai apa ya? Apa itu bulukab ya? Teman-teman tahu apa itu bulukab? Itu Bu Surtikanti, untuk mengatasi badan yang bulukab. Coba dikasih tahu saya dulu, baru saya bisa jawab apa itu bulukab ya. Baru dengar saya. Bulukab. Ini sakit atau apa-apa? Oke, sampai tunggu itu saya ceritain manfaat yang terakhir secara umum. Nggak saya ceritain satu-satu, nanti panjang. Kalau ceritain satu-satu nanti kita buat kelas khusus ya. 1 tadi apa? Antibakteri, kan? 2 tadi apa? Antidepresan. 3 apa? Teman-teman, yang ketiga antioksidan. Betul. Yang ketiga, manfaat secara umum itu adalah sebagai antioksidan. Ya, karena rata-rata seluruh tanaman obat itu memiliki kandungan aktif dari tanaman obat. Nah, kandungan aktif dari tanaman obat inilah rata-rata kalau dibedah lagi itu kandungannya rata-rata pasti flavonoid gitu ya, vitamin C, terus terpenoid, triterpen, terus apa biasanya lagi ya, pokoknya sekelas itulah rata-rata biasanya kandungannya secara umum. Nah, yang saya sebutkan tadi itu rata-rata adalah bersifat antioksidan dalam tubuh kita. Dia berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh kita secara umum. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang, teman-teman, jangan dipakai produknya hanya ketika sakit. Nah, itu yang menjadi masalah biasanya. Nah, oke lah di awal teman-teman misalkan join Faras ini memang karena ada keluhan sakit, itu kan? Jadi teman-teman baru balurkan minyak gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan manfaat, jangan lagi seperti di awal itu. Ya, pokoknya balur saja setiap hari. Ya, apalagi anak-anak itu. Kita nggak tahu, dia kan anak-anak nggak bisa ngomong, aduh kok rasanya saya nggak enak badan. Anak-anak itu nggak bisa seperti itu. Jangan harap anak-anak itu mau. Kalau kita kan bisa ngerasain badan sendiri. Oh, rasanya ini saya nggak enak badan. Udahlah, saya nggak makan gorengan dulu. Anak-anak mana tahu begitu. Malah dia mau sakit, malah anak itu rewel. Karena kita kebanyakan kerja, anak rewel, ya udah nak, mu sana belanja mu gitu. Mu sana mu boleh dah, mu beli apa aja ibu kasih uang. Padahal sebenarnya kita kan nggak tahu anak itu rewel, bisa jadi dia ngerasain nggak enak badan, tapi kan dia nggak bisa ngomong. Nih,
Kalau kita nggak peka di situasi itu, apa yang terjadi? Udah anak kita sakit, teman-teman. Ya, anak kita sakit. Makanya saya bilang jangan balur ketika hanya sakit. Jangan pakai minyak-minyakan ini, oil-oil ini hanya ketika teman-teman sakit. Setiap hari kumur pakai peppermint. Kalau kita berbicara Rosevara. Setiap hari. Ya, gosok gigi. Boleh kok teman-teman Pak. Masih pakai odol. Pakai odol. Bahasa Bali lagi. Apa odol ya? Pasta gigi. Pasta gigi. Oh, teman-teman masih pakai pasta gigi, bolehlah karena mungkin nggak biasa ya kalau nggak pakai pasta gigi boleh. Tapi terakhir silahkan teman-teman pakai peppermint itu sensasinya, enak banget itu. Ya jadi sikat giginya itu teman-teman celupkan di peppermint yang udah dikasih air lalu pakai ini giginya. Ya pakai gini-giniin, enak banget tuh rasanya, mulutnya fresh rasanya. Ya lakukan itu setiap malam. Habis itu ya teman-teman, kumur kumur kalau berbicara essential oil juga bisa pakai peppermint. Kalau teman-teman belum yakin, boleh peppermint, tapi kalau sudah pernah pakai cinnamon juga bagus teman-teman. Pakai cinnamon, kayu manis itu. Tetapi cukup 1 tetes aja ya untuk di awal jika belum pernah mencoba. Memang agak pedas dia, bagus itu. Pokoknya setiap hari itu lakuin, saya bilang ya. Habis itu balur setiap hari, sakit nggak sakit balur tuh. Jaga daya tahan tubuh lebih penting, apalagi saya bilang tadi anak-anak dia dia nggak akan ngomong dia ketika saya nggak enak badan, sakit badan saya, nggak begitu. Pokoknya dia rewel aja udah, pokoknya balur aja. Karena Paras ini bukan obat teman-teman, dia adalah suplemen. Ya kalau saya istilahkan dia adalah suplemen, bukan obat. Obat itu sakit pakai, itu namanya obat. Kalau suplemen itu adalah antioksidan tadi, jadi kita butuh setiap hari untuk mengoptimalkan kinerja tubuh, untuk membuat tubuh fresh, jadi nggak sakit gitu ya. Semangat ya teman-teman. Jadi pastiin sekali lagi, karena banyak sekali yang salah kaprah di situ. Kalau nggak sakit ya udah biarin, irit, hemat gitu. Situasi pandemi hemat itu, nggak seperti itu ya. Ya kita nggak memungkiri sakit itu tetap bisa datang, tetapi kan kita sudah melakukan usaha yang maksimal gitu intinya kita perang, jangan turun ke medan perang tanpa bawa senjata. Itu kan istilahnya minimal kita kalau sebagai prajurit kita sudah punya senjata duluan. Itu kan luka di lapangan kan itu udah biasa, tapi kita intinya siap turun gitu ke medan perang ketika kita sudah punya lengkap dengan senjata. Makanya kumur tiap malam wajib, balur tiap malam wajib, sikat gigi tiap malam pakai peppermint boleh gitu kan. Kalau berbicara klasik pakai klasik maunya boleh lah gitu kan istilahnya ya. Balurkan di hidung ini kayak gini nih teman-teman nih. Nih kan saya sering tunjukin anak-anak Ramananda, terutama anak saya itu kan, dia kalau mau tidur tuh enak banget begini. Ini terakhir nih ya, terapi terakhir nih, udah selesai nih. Kalau nggak ada yang tanya lagi, ini udah selesai nih. Udah selesai ya. Nih kalau itu, nih diginiin dah. Doh. Kok kalau saya cantik tetap cantik kok memang cantik tapi sehat kan. Nih punyanya nih. Mata, kok teman-teman punya keluhan ini di mata biar fresh. Ini saya fresh nih, 4 hari ini saya fresh karena saya rutin badminton nih. Hanya tangan saya ini juga agak pegel sama paha. Tapi fresh nih, lihat muka saya fresh kan? Tuh, ini saya nggak pakai kosmetik, nggak pakai apa nih? Lipstick aja dikit tadi mau live. Tuh, kan? Tuh, sini tuh. Nih, sini, teman-teman. Isi nih. Rambutnya giniin tuh, pakai klasik tuh. Nah, tuh, fresh tuh. Mau tidur nih giniin. Nah, ya kan? Tuh, fresh, segar kok. Tuh ya, teman-teman semangat.
hidup sehat. Kata Pak Putu, kalau bisa kita hidup sampai 100 tahun tetap sehat. Tuh. Semangat ya, kalau nggak ada pertanyaan. Saya akhiri live ini, pastiin kita ketemu tanggal 18 untuk mendapatkan cara ngeramu essential oil bersama Pak Putu. Semangat! Terima kasih ya teman-teman buat kebersamaannya. Live santai saya. Banyak juga yang hadir malam hari ini. Thank you, love you all. Makasih. Kalau ada salah kata maaf. Dadah. Dadah. Dadah.